Apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun saudara sekalian berada? Dalam kesempatan ini saya terlebih dahulu akan membacakan dari satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai dengan 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara sekalian, ketika surat ini ditulis oleh Paulus, jemaat di Yerusalem sedang ada di dalam sebuah situasi yang sangat sulit. Kenapa? Karena saat itu selain mereka mendapatkan tekanan dari pihak pemerintah Romawi dan para pemuka agama Yahudi, saat itu mereka juga diperhadapkan dengan kekeringan dan paceklik yang cukup parah. Sehingga jemaat di Yerusalem ketika itu sungguh mengalami krisis keuangan yang sangat luar biasa. Dan di tengah kondisi yang demikian, Paulus ingin sekali untuk mengajak jemaat-jemaat yang pernah dilayani oleh Paulus untuk bisa berpartisipasi, mendukung, menolong, dan bukan hanya sekedar mendoakan, tetapi juga mau turut serta untuk berbagi dengan jemaat di Yerusalem. Nah, menarik Bapak Ibu saudara sekalian, karena di tengah situasi dan kondisi yang sulit seperti ini, ada satu jemaat yang sebetulnya mereka tidak berlebih. Mereka juga dari kalangan jemaat yang menengah ke bawah, tetapi sambutan mereka terhadap ajakan Paulus ini begitu luar biasa. Siapa mereka? Yaitu jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia justru memberi diri. Mereka tidak menunggu dipaksa, tetapi mereka memberi diri mereka untuk bisa berperan serta ikut ambil bagian di dalam pelayanan untuk jemaat di Yerusalem. Bapak Ibu saudara sekalian, situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini mungkin juga adalah situasi dan kondisi yang tidak sama persis dengan yang dialami oleh jemaat mula-mula di Yerusalem ketika itu. Tetapi paling tidak kita menghadapi satu persoalan yang sama. Apa itu? Situasi yang sulit, situasi yang berat. Karena masalah COVID-19 ini. Orang banyak kehilangan pekerjaan, pengurangan gaji, dan lain sebagainya. Bahkan ada di antaranya yang betul-betul berada dalam situasi ketakutan karena masalah penyakit. Akan tetapi kita belajar dari jemaat di Makedonia yang mau di tengah segala situasi dan kondisi yang ada, mereka tetap mau memberikan perhatian, mereka bahkan memberi diri untuk bisa berperan serta bagi jemaat di Yerusalem. Kita barangkali ingin tahu apa sih yang menjadi rahasia, apa kuncinya, kenapa kok mereka sedemikian rupa memiliki tetap semangat dan kerinduan untuk berbagi dengan jemaat Yerusalem. Kalau kita membaca ayat kita dari 2 Korintus pasal 8 khususnya ayat 9, di sana dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Agaknya alasan bahwa mereka sudah mengalami kasih karunia Kristus yang menjadi
dasar, menjadi alasan kenapa mereka memiliki kerelaan, bahkan kerinduan yang amat sangat untuk bisa ikut serta berbagi dengan jemaat di Yerusalem. Kasih karunia Kristus yang menyelamatkan, bukankah ini juga yang telah saudara dan saya terima hingga hari ini? Situasi dan kondisi yang kita alami betul sulit. Tidak ada seorang pun yang menyangkali kondisi yang kita alami saat ini. Tetapi kondisi yang sulit bukan berarti bahwa kita lalu bisa menjadikan itu semua sebagai alasan untuk kita lalu tidak mau peduli dengan situasi dan kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Kita diajak untuk belajar seperti jemaat di Makedonia yang tetap mau berbagi. Sekalipun mereka adalah buruh-buruh kecil, orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang tidak berpenghasilan tinggi, tapi sungguh kesadaran akan kasih, karya dan penyelamatan Kristus dalam hidup mereka telah memotivasi mereka untuk terus boleh berbuat sesuatu bagi sesama. Kiranya kita pun juga boleh melakukan seperti jemaat di Makedonia dan tetap boleh merasakan, melihat, mengalami bagaimana cinta kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saudara dan saya sungguh luar biasa. Dan itu tidak bisa dinilai dengan berapapun harta yang ada pada kita, sehingga kita tetap memiliki kesediaan dan kerelaan untuk berbagi. Mari saudara-saudara, perkenankan dalam kesempatan ini saya ingin berdoa bagi saudara-saudara sekalian di tempat atau di rumah saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya Tuhan Engkau boleh menyentuh kami dengan firman-Mu ini yang baru saja kami boleh dengarkan. Kiranya Tuhan Engkau terus boleh menolong kami untuk kami boleh merasakan betapa cinta dan karya penyelamatan Tuhan boleh terus hadir dan kami boleh rasakan dan alami dalam hidup kami, sehingga itu cukup untuk boleh menjadi alasan bagi kami untuk tetap kami boleh memiliki cinta dan perhatian kami bagi sesama. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam iman percaya kami yang penuh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, dan percaya Tuhan akan terus memelihara hidup kami. Sesulit apapun yang kami harus hadapi saat ini, kami percaya Tuhan berkenan mendengarkan seru doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Kiranya Tuhan terus meneguhkan dan menguatkan saudara sekalian. Tuhan memberkati, sampai jumpa di dalam kesempatan yang lain.